Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan luang waktu kepada kita semua untuk tafaqquhu fid din, untuk mendalami agama kita, agama yang dibangun di atas ilmu, yang bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Yang kedua, wahyu tersebut merupakan pembimbing bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Apakah itu yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minan nas? Karena agama kita datang untuk kemaslahatan dunia dan ukhrawi kita semua. Kembali lagi kita kaji kitab Durarul Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah yang dikarang oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, seorang ulama yang berasal dari Yaman, yang beliau menulis kitab ini memilih aqwalur rajih, yaitu pendapat-pendapat yang rajih yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Baca kita masuk sekarang dalam pembahasan Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shalati. Awwalu waqti zuhri az-zawal wa akhiruhu masirul dhilli syai'i mithlahu siwa fai'iz zawal wa huwa awwalu waqti al-'asri wa akhiruhu ma damati asy-syamsi bayda'a naqiyatan wa awwal waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu dhahaba syafaqi al-ahmari wa huwa awwalul isya'i wa akhiruhu nisful laili wa awwal waqtil fajri idzan syaqqal fajru wa akhiruhu tulu'us syamsi. Stabil. Kitabus Shalah. Pembahasan tentang salat, yang mana dia adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Yang awal pensyariatan salat itu ketika Rasulullah Isra, ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, menerima langsung perintah salat. Beda halnya dengan perintah-perintah yang lain, itu melalui malaikat Jibril. Tapi salat ini saking pentingnya dia, itu langsung perintahnya diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salat merupakan ciri khas keislaman seseorang. Rasulullah bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan orang musyrik itu adalah salat. Ciri seorang muslim itu adalah dia menegakkan salat. Sehingga man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, maka faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Hanya saja para ulama berselisih apakah meninggalkan secara keseluruhan baru dianggap kafir, ataukah meninggalkan sebagian atau meninggalkan satu saja. Yang benar bahwa seseorang yang masih bolong-bolong salatnya itu tidak dikeluarkan, tidak dikatakan kafir, tapi dia ustutibah, dimintai tobat. Kalau dia sampai istihlal, sampai menghalalkan perbuatan yang dia lakukan itu, meninggalkan salat, ini saya meninggalkan salat, ini halal, enggak ada masalah. Karena salat itu enggak wajib bagi saya. Saya sudah tidak dibebani lagi syariat. Atau dia mengatakan bahwa enggak ada dalil yang menunjukkan salat itu wajib di dalam Al-Qur'an. Atau enggak ada perintah salat di dalam Al-Qur'an salat 5 waktu. Jadi kalau dia meninggalkan secara keseluruhan, tidak pernah salat sama sekali seumur hidupnya, kemudian iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepadanya, masih dia ngeyel,
barulah dia dikafirkan atau dikeluarkan dari Islam. Nah, sholat ini secara bahasa bermakna doa atau bermakna silah, yaitu sesuatu yang menghubungkan hamba dengan Robnya yang menciptakan dia. Jadi ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahun bitakbiri wa muhtatamun bitaslim, yaitu perbuatan dan perkataan yang didahului oleh takbir dan ditutup oleh salam. Tidak ada ibadah yang seperti ini kecuali apa? Kecuali sholat. Diawali dengan takbir dan ditutup dengan apa? Dengan salam. Jadi sebelum disyariatkan sholat, itu Rasulullah sholat semuanya 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya semuanya 2 rakaat. Sampai disyariatkan, barulah ada penjelasan seperti ini, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan seterusnya. Dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Rincian seperti itu tidak disebutkan di Al-Quranul Karim. Hanya perintah global saja. Aqimus shalah, yuqimus shalah, dan seterusnya. Nah, penulis di sini ingin memaparkan tentang syartu wujubis shalah, yaitu syarat wajibnya salat. Apa itu? Dukhulul waqti, masuknya waktu. Syarat ini tidak dimampui oleh manusia. Tidak dimampui oleh apa? Oleh manusia. Bisa nggak kira-kira Pak kita kalau sekarang jam 11 kita percepat mataharinya, kita geser gitu? Enggak. Jadi syarat itu ada yang dimampui dan ada yang tidak dimampui. Di antara syarat sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Mampu nggak manusia mengerjakannya? Mampu. Dia beli kain atau dia pinjam kain, dia tutup auratnya. Atau wudu, dia beli air atau minta air, dia bisa. Tapi kalau menggelincirkan matahari, ini adalah syartul wujub yang tidak mampu manusia lakukan. Dia mengikuti aturan saja, mengikuti proses perjalanan matahari. Jadi patokan waktu sholat ini mengikuti perjalanan matahari itu Pak. Yang pertama adalah awal waktu duhri zawal. Awal waktu duhur adalah zawal. Zawal itu matahari tergelincir. Tergelincir atau condong ke barat. Tempat di mana dia terbenam. Tandanya kalau kita menaruh sesuatu di terik matahari gitu ya, menaruh sesuatu, maka nanti kalau matahari itu di atas, tepat di atas, maka benda ini tidak ada cahayanya, tidak ada bayang-bayangannya, paham? Nah, kalau dia sudah ada bayang-bayangannya sedikit, bayang-bayangannya itu tentunya ke timur. Ya, mengarah ke timur. Maka berarti ini sudah zawal. Matahari tergelincir sedikit. Kalau sudah ada bayangan, kita taruh tongkat mungkin Pak atau tiang, lihat sudah ada bayangan. Kalau pas di atas ini nggak boleh sholat. Kalau pas matahari di atas kepala atau di atas benda, tergelincir sedikit, baru apa? Baru masuk waktu sholat duhur. Dan ini afdol sholat di sini, lebih utama. Jadi sholat itu Pak, dia ada awal waktu, kemudian pertengahan, dan akhir waktu. Tak kala seseorang sholat di awal waktu, berarti dia mendapatkan keutamaan. Paham? Atau dia sholat di akhir waktu, dia juga masih dikategorikan sholat di waktunya. Atau yang dikenal dengan apa? Adaan. Kalau orang yang sering mengucapkan usolli itu, usolli duhra,
makmuman adaan, ya kan? Disebutkan adaan. Adaan itu sholat di waktunya. Kalau disebutkan qodoan, sholat di luar waktu. Nah gitu. Jadi ini awal waktu duhur. Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mislahu. Akhir waktu duhur, masiru ini masdar mim dari soroh. Masiru dhilli, yaitu bayangan sesuatu mislahu, sama panjangnya. Jadi kalau kita taruh tongkat, Pak, tongkatnya itu panjangnya 1 meter, maka bayangannya itu sama panjang dengan benda tersebut. Maka ini apa? Akhir waktu duhur. Nah, ketika lebih sedikit, lebih panjang bayangannya, maka masuk waktu apa? Waktu asar. Jadi ini patokan matahari, Pak, ya. Kalau patokan jam ini untuk mengingatkan saja. Gimana kalau sekiranya seseorang hidup di daerah yang tidak ada mataharinya, tidak muncul matahari di sana, ada nggak kira-kira, Pak? Ada ya? Daerah kutub sana, kutub selatan, yang nggak ada mataharinya. Maka negara tersebut mengikuti negara tetangga yang di sana ada matahari terbit. Jadi waktunya minjam waktu di sana untuk dia apa? Dia gunakan, perhitungkan waktu sholat duhur, asar dan yang lainnya. Siwa fai izawal, selain fai ini terkadang ada bayang-bayangan gitu, Pak. Bayang-bayangan selain dari tongkat atau benda yang kita tancapin. Min fai jahannam, hembusan jahannam. Wa huwa awwali waqtil asri, dan ini adalah awal waktu asar. Jadi panjang bayangan sama, kemudian ada lebih dikit, maka itu waktu asar. Ini bisa digunakan bagi mereka yang nggak mau patokan dengan jam, atau mungkin ke hutan sana, ditugaskan ke hutan, maka tancapin aja tongkat atau apa gitu, diukur. Wa akhiruhu madama syamsu bayda'a naqiyah, dan akhir waktu asar selama matahari itu bayda, putih bersih. Nah, ini berarti masih ada waktu asar. Kalau waktu sudah cahaya matahari itu sudah menguning, ini waktu yang darurat. Ya, waktu yang darurat sekali sudah untuk salat. Mau mendekati lagi tenggelam, ini waktu yang sangat berbahaya. Nah, ketika seseorang sebelum matahari terbit sempat mengerjakan 1 rakaat, terus matahari tenggelam, maka dia masih dikatakan sholat di waktunya. Di waktu asar. Wa awwalul isya, wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi. Awal waktu maghrib ketika tenggelam matahari. Jadi patokannya kalau matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, sekaligus berbuka orang yang berpuasa. Jadi nggak usah tunggu adzan. Ketika tenggelam matahari, adzan belum berkumandang, ya sudah langsung buka. Karena muadzin mungkin buka dulu atau ada kesibukan lain kan, sehingga bukan itu patokannya. Wa akhiruhu dhahabu syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib dhahabu, hilangnya cahaya kemerah-merahan. Jadi kalau ada cahaya kemerah-merahan itu, Pak, di ufuk barat sana masih ada cahaya-cahaya kemerahan, masih waktu maghrib. Jika sudah hilang cahaya merah tersebut, maka ini awal waktu isya.
wa awwalul isya'i wa akhiruhu nisful laili. Dan akhir waktu isya yaitu nisful lail. Kalau kita hitung ketika matahari tenggelam itu pas jam 6, maka nanti setengahnya itu, setengah malam itu adalah jam 12. Paham Pak ya? Kalau sekiranya matahari terbenamnya jam 7, berarti setengahnya itu di jam 1. Nah, ini batas akhir waktu sholat isya. Jika seseorang sholat di jam 11 atau di jam 10, nah ini lebih utama. Lebih utama daripada dia sholat di awal waktu. Jadi duhur, asar, maghrib, subuh, ini afdol sholat di awal waktu. Kalau isya afdolnya itu di akhir waktu. Jika ada seseorang sholat, belum sholat, tapi dia masih di pertengahan waktu mungkin atau di akhir waktu belum sempat sholat, maka dia tidak dikatakan asim berdosa tak kala dia meninggal dunia sebelum sholat. Karena masih luas waktunya. Beda kalau dia tunda-tunda habis waktunya meninggal dunia, baru dia Baru dia berdosa. Ini sama halnya Pak, kalau seorang yang terikat dengan pekerjaan, ada waktu istirahat, taruhlah waktu istirahatnya itu sampai jam 1, ya kan? Waktu istirahatnya jam 1. Sementara awal waktu istirahat taruhlah jam 1. Sementara awal sholat duhur di setengah 1. Gimana nih? Dia tinggalkan pekerjaannya kah untuk mengejar keutamaan, ataukah dia tetap kerja? Maka di sini dia tetap kerja, meskipun dia ketinggalan sholat di awal waktu atau sholat berjamaah, karena dia menggabungkan dua hal, yaitu menunaikan amanah dan tetap sholat di waktunya. Ini kalau terikat pekerjaan Pak ya, terikat waktu. Beda halnya kalau kita bisa izin sama pimpinan mungkin atau sama bos, saya mau izin sholat dulu. Padahal ini masih waktu terikat kerja. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak ya Anda berkewajiban menunaikan amanah terlebih dahulu. Wa awwalu waqtil fajri idzan syaqqal fajru. Dan awal waktu fajar apabila fajar sodik tentunya di sini Pak ya, fajar sodik itu muncul. Tanda fajar sodik itu Pak, kalau ada cahaya putih memanjang ke atas. Ya, cahaya putih memanjang ke atas. Sekaligus dia nanti habis memanjang nanti dia melebar ke samping kan? Ini namanya muncul fajar sodik. Ada pula yang mengatakan fajar kadhib itu yang memanjang ke atas. Yang memanjang ke samping itu fajar sodik. Tapi kita rata-rata di sini Pak, sholat subuhnya itu kecepatan. Sehingga sehingga masih gelap kita sudah sholat subuh. Berpendapat mungkin dengan hadis yang golas, fi waqtil golas, yang mana Aisyah melihat sahabiyah ya sholat bersama Rasulullah, mereka pulang, Aisyah nggak bisa membedakan wajah siapa ini. Karena masih golas. Ada pula yang mengatakan bahwa karena mereka tertutup wajahnya, karena mereka pakaiannya hitam-hitam sehingga tidak bisa dikenali oleh Aisyah. Ini perselisihan yang pernah terjadi di tahun 2016 ya tentang waktu fajar ini.
Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir waktu subuh atau waktu fajar tulu'us syams, yaitu matahari terbit. Matahari terbit habis waktu apa? Waktu subuh. Wa man nama, baca lagi. Wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha wa man kana ma'dzuran wa adraka min salati rak'atan faqad adrakaha. Wa man nama an salatin, barang siapa yang tertidur, tidak sempat mengerjakan salat, ketiduran mungkin, bangunnya itu pas terbit matahari atau pas sudah lewat penjual bubur ayam yang membangunkan dia, maka ya sudah, dia nggak boleh lagi berkegiatan-kegiatannya, mandi dulu, sarapan dulu, enggak, dia langsung salat subuh. Dia salat subuh nanti qadha, karena dia mengerjakan di luar waktu. Jadi dia nggak boleh berkegiatan yang lain kecuali langsung ngambil air wudu kemudian salat. Ausaha anha, atau dia lupa mengerjakan, fa waqtuha hina yadhkuruha, maka waktu salatnya dia hina yadhkuruha, ketika dia mengingatnya. Dia teringat bahwa dia belum mengerjakan salat subuh, padahal dia sudah mau bertakbir asar ini tadi, atau mau bertakbir duhur, Allahu Akbar, dia baru ingat, astagfirullah, maka dia langsung rubah niatnya, salat yang dikerjakan itu menjadi menjadi salat subuh. Nggak boleh dia kerjakan duhur dulu kemudian baru dia kerjakan subuh, langsung dia rubah. Ustaz, saya jadi makmum. Iya, nggak apa-apa, beda niat. Makmumnya duhur, kamu salat salat subuh. Seperti itu. Wa man kana ma'dzuran, barang siapa yang ma'dzur, ada udzur, apakah itu sakit atau sedang melakukan perjalanan, wa adraka minas sholati raka'atan faqad adrakaha, dan dia mendapati salat di waktunya hanya 1 rakaat, maka dia telah mendapati salat di waktunya. Nampak maksudnya ini? Dia ada udzur, sibuk kerja gitu, sehingga dia salatnya 5 menit lagi sebelum masuk waktu asar. Kira-kira dia bisa nggak kerjakan 4 rakaat 5 menit? Atau karena dia salatnya lama, tumaninanya panjang, hanya bisa kerjakan 1 rakaat. Seharusnya sih dia kerjakan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, untuk tetap salat di waktunya secara sempurna. Demikian juga yang sedang melakukan perjalanan, orang yang sedang melakukan perjalanan kereta mungkin, atau bis atau pesawat, dia berangkat sebelum waktu duhur. Sementara dia tidak boleh sholat di atas pesawat, tidak boleh sholat di kereta. Kalau sekiranya dia perkirakan kalau sampainya di Jakarta mungkin, atau sampainya di mana gitu, masuk waktu maghrib, maka dia sholat di pesawat duhur dan asar. Tapi kalau sekiranya dia perkirakan saya sampai di Jakarta ini masih ada waktu asar, maka nanti dia kerjakan duhur dan asarnya ketika dia di darat, tidak di atas pesawat. Demikian juga perjalanan kalau dari Balikpapan, dari Jakarta ke ini. Tapi insya Allah kalau dari Jakarta ke Balikpapan masih bisa dapat asar di sini. Tapi kalau dari Jakarta ke Papua, ini bisa maghrib atau bisa isya baru sampai di sana. Maka dia harus kerjakan sholat di atas pesawat. Baca
Wat-tauqitu wat-tauqitu wajibun wal jam'u li udhrin jaizun wal mutayammimu wa naqisus sholati awit taharati yusalluna ka ghairihi min ghairi ta'khiri. Wat-tauqitu wajibun. Tauqitu adalah masuk waktu. Ini hukumnya wajib. Sebagaimana kita disebutkan di awal bahwa waktu sholat ini merupakan syaratul wujub, syarat wajib. Jika seseorang sholat belum masuk waktunya, maka sholatnya nanti enggak sah, enggak diterima. Kecuali waktu sholat Jumat. Sholat Jumat ini Pak boleh sebelum masuk waktu. Kita tahu bahwa Jumat itu adalah duhur kan ya, di waktu duhur. Cuma saja para ulama berselisih Jumat itu apakah dia duhur yang dikosor ataukah dia sholat yang mustaqillah, sholat yang menyendiri, bukan duhur yang dikosor. Ini kaitannya dengan ini Pak nanti, dengan sholat ba'diyah setelah Jumat. Apakah nanti niatnya itu ba'diyah duhur atau ke ba'diyah Jumat? Kalau Bapak mengambil pendapat bahwa duhur itu adalah sholat yang dikosor, Jumat itu adalah duhur yang dikosor, maka Bapak nanti nggak boleh sholat sunnah ba'diyah duhur. Paham? Niatnya ba'diyah duhur. Kenapa? Karena orang yang sudah dikosor sholatnya itu tidak boleh lagi mengerjakan sholat sunnah. Jadi wat-tauqitu wajibun. Masuk waktu sholat ini adalah hukumnya wajib. Wal jam'u li udhrin jaizun. Dan menggabungkan sholat ini jaiz, hukumnya boleh. Apakah itu udzur ataukah tidak udzur? Karena menjamak sholat ini Pak, dia adalah hajah, kebutuhan. Mungkin karena hujan, mungkin karena pekerjaan yang mendesak sekali, atau karena sedang safar, atau karena sakit, ini boleh menjamak. Gabung jamak takhir atau jamak takdim. Asar dikerjakan di duhur, duhur dikerjakan di waktu asar. Kalau orang yang udzur seperti safar gitu atau sakit, dia nanti boleh jamak qasar. Jamak sekaligus dikosor. Wal mutayammimu wa naqisus sholati aw taharati yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khiri. Orang yang tayammum, bersucinya itu karena bersucinya dengan tayammum, maka nanti kata penulis tidak boleh mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktu sholat. Sholat di akhir waktu. Contohnya gini Pak, gambarannya seperti ini. Sudah masuk waktu duhur, ya kan? Sementara dia mau wudu, dia cari air nggak ada. Ini dia cari keliling-keliling, dia mau beli air aqua untuk wudu nggak ada yang jual air. PDAM juga mati. Orang rebutan air, keliling nyari. Nah, dia nggak boleh nyari sampai kelamaan gitu sampai mau habis waktu duhur. Ya sudah, dia langsung Langsung tayammum. Untuk apa? Untuk sholat duhur. Karena sudah ditegakkan sholat, belum dapat air. Nah ternyata di tengah sholatnya baru 1 rakaat nyala air PDAM, air atau air hujan turun. Apakah dia batalkan sholatnya? Enggak. Dia tetap lanjut. Dia tetap lanjut. Wa naqisus sholat, dan orang yang kurang sholatnya, orang yang safar dia kurangi jadi 2 rakaat. Maka dia yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khirin. Mereka harus sholat seperti yang lain juga. Tidak boleh mengakhirkan. Masuk waktu sholat, dia langsung sholat juga. Nah baca. Wa awqatul karahati. Wa awqatul karahati ba'dal fajri hatta tartafi asy-syamsu wa inda zawali wa ba'dal 'ashri hatta taghruba. Nah, penulis di sini menyebutkan 3 waktu yang dimakruhkan untuk sholat di dalamnya. Tentunya ini sholat yang ada kaitannya dengan waktu Pak ya. Apa waktu-waktu tersebut?
yaitu ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Ini waktu yang dimakruhkan, kecuali dia melakukan qadha. Dia belum sempat kerjakan sholat sunnah qobliyah, boleh dia qadha di waktu setelah sholat subuh. Ini yang pertama, Pak. Wa inda zawal, dan ketika matahari di atas kepala, ini juga nggak boleh. Kecuali sholat yang zawatul asbab, yang memiliki sebab. Seperti sholat jenazah, seperti sholat tahiyatul masjid. Ini boleh sholat di waktu-waktu yang dilarang. Kenapa? Karena dia ada sebabnya. Karena masuk dan yang lainnya. Wa ba'dal asri hatta taghruba, dan setelah asar. Ini juga waktu yang dimakruhkan sampai tenggelam matahari. Ini waktu maghrib. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak, mengenai waktu ini sebelum kita tutup? Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.